wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunyatin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini perkenalkan nama saya Ahmad Ghazali. Pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan PPT dari kelompok 7 yang berjudulkan Pengertian, Tujuan, dan Hikmah Waris dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut. Oke, yang pertama, pengertian waris. Waris berasal dari bahasa Arab al-miraj yang berarti perpindahan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Waris adalah perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dan berhak menerimanya, yang disebut ahli waris. Berdasarkan hukum Islam, syarat terjadinya warisan: yang pertama, pewaris telah wafat; yang kedua, ahli waris masih hidup pada saat pewaris wafat; yang ketiga, tidak ada halangan syar'i, atau misalnya pembunuhan terhadap pewaris atau beda agama dan lain-lain; yang keempat, harta warisan dibagikan setelah dipenuhi kewajiban, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wafat. Adapun tujuan waris, yang pertama, untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya apa yang dirisaukan oleh para malaikat ketika Nabi Adam alaihissalam hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjaga kehidupan manusia. Yang ketiga, untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dan yang keempat, agar manusia terhindar dari kesesatan. Yang kelima, agar orang-orang beriman terhindar dari memakan harta warisan. Yang keenam, untuk menghindari sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, untuk menguji kesetiaan hamba dalam mengikuti dan menaati ketentuan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah waris. Yang pertama, pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah agung dan keadilan sejati. Yang kedua, bagian warisan laki-laki lebih besar adalah bentuk kompensasi atas kewajiban yang tidak ditanggung oleh perempuan. Yang ketiga, jika perempuan mendapat bagian sama dengan laki-laki, sementara tetap menerima nafkah dan mahar, maka justru hak perempuan menjadi lebih banyak, dan itu bukan keadilan. Yang keempat, jika perempuan disamakan dalam hal warisan dan juga diwajibkan memberi nafkah dan mahar, maka banyak perempuan tidak mampu menikah karena kondisi ekonomi. Yang kelima, menurut penjelasan ulama seperti Sanoqiti, Al-Quran menunjukkan jalan yang paling lurus dengan menetapkan perbedaan bagian warisan ini sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, sistem waris dalam hidup merupakan salah satu bentuk pengaturan syariat yang tidak hanya mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga mencakup nilai sosial, moral, dan spiritual. Hukum waris bertujuan menjaga keadilan, mencegah konflik keluarga, serta mendistribusikan harta secara merata agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Tujuan hukum waris dalam Islam meliputi: yang pertama, mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, menjaga hubungan harmonis antar individu dan kelompok, menguji ketaatan seorang hamba terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala,
dan melindungi hak-hak kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, dan kemudian mencegah monopoli atau penguasaan harta oleh pihak tertentu. Dalam Islam, laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih besar dibanding perempuan, bukan karena diskriminasi, bukan karena itu, melainkan karena tanggung jawab finansial yang diemban oleh laki-laki, seperti memberi nafkah dan mahar. Dengan demikian, sistem waris ini bukan hanya mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga alat untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Baiklah, tadi presentasi PPT dari kelompok 7. Mungkin itu saja. Sebelum penutupan, saya memiliki pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.